Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia. Kali ini kita akan membahas persekutuan, masih sama ya, tapi tentang likuidasinya sekarang ya. Nah, ini adalah bagian pertama dari bab 17. Nanti ada bagian kedua, masih likuidasi juga. Nah, tujuan pembelajaran pertama kita adalah memahami aspek legal dari likuidasi persekutuan. Nah, bagaimana persekutuan itu dilikuidasi? Ini. Nah, yang pertama adalah karena persekutuan itu kan bentuknya perusahaan ya. Jadi perusahaan itu, ini kalau misalkan neraca ya, itu kan nanti ada aset dan ada utang dan ada modal, ya kan? Nah, aset ini itu kan ada kas dan aset yang non kas. Nah, misalkan bangunan, misalkan persekutuan A, B, C punya satu bangunan, kan tidak mungkin ya bangunan tersebut dibagi 3 kayak roti gitu, nggak bisa. Oleh karena itu, semua aset non kas ini harus diubah menjadi kas alias dijual. Nah, karena ada penjualan aset non kas, maka akan timbul laba, untung atau rugi karena terjadinya proses likuidasi. Kadang juga likuidasi juga ada biaya likuidasi yang timbul selama proses likuidasi. Nah, ketika semua sudah jadi kas, maka langkah berikutnya adalah membayar semua hutang. Baru kemudian kalau hutangnya ini sudah lunas, baru kemudian yang di sisa kas yang ada itu dibayarkan untuk masing-masing modal sekutu ya, berdasarkan capital account-nya ya, saldo modalnya. Nah, bagaimana urutan pembayaran di persekutuan? Ini urutannya, yang pertama adalah yang dibagi dua adalah hutang dulu. Jadi hutang eksternal ya. Eksternal itu kayak hutang bank, hutang dagang, hutang gaji. Hutang gaji masih internal ya. Ada ketentuan untuk hutang gaji tapi gaji karyawan ya, bukan gaji partner ya. Kalau partner kan gaji itu tunjangan, jadi dibayarkan karena pembagian dari laba, seperti yang kita pelajari pada bab 16. Nah, setelah itu eksternal sudah dilunasi, baru hutang internal. Ini adalah kepada partner yang lain. Jadi kadang persekutuan itu punya hutang kepada partner. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, maka hutang ini juga harus dibayar dulu, hutang internal ya, tapi kepada partner. Nah, selanjutnya adalah jumlah, setelah masih ada sisa uang kas, maka dibagi berdasarkan saldo kepemilikan modalnya. Jadi kepemilikan modal itu kalau terjadi laba rugi karena penjualan aset non kas, itu terkait dengan ini, pembagian laba rugi ya, respect to profitnya. Jadi sesuai dengan pembagian laba ruginya. Nah, mari kita terapkan sekarang. Ini adalah tujuan pelajaran kedua, adalah bisa menerapkan likuidasi sederhana ya, simple, termasuk perhitungan serta akuntansinya. Contohnya di sini adalah persekutuan Ho dan Kir, H dan K. 31 Desember mereka memutuskan untuk melikuidasi persekutuan. Jadi H dan K ini memutuskan untuk melikuidasi persekutuan. Nah, saldonya adalah per 31 Desember seperti ini ya. Ada kas 10 dan sebagainya. Ini uang saldo debit dan kreditnya sudah sama. Nah, ini yang dikatakan tadi, ada utang kepada internal, ada kepada partner ya, partner H. Boleh aja utang kepada partner. Nah, selanjutnya persekutuan ini membagi laba ruginya adalah dengan 70H dan 30K. Mereka sepakat untuk melikuidasi 1 Januari 2017. Nah, ternyata penjualannya ini, persediaan dijual dengan harga 25.000, kemudian aset pabriknya dijual 30.000, dan hutangnya berhasil ditagih collected adalah 22.000. Jadi total kasnya adalah
25 tambah 30 tambah 22 adalah 77. Nah, karena udah berubah 77, ini ya, penjualan yang pertama saya adalah mencatat penjualan, ini jurnal ketika menjual ya, penjualan dari persediaan. Ternyata persediaannya 30.000 yang ada di neraca. Kan neracanya ini, sebentar, ini dia persediaan, ini kan 30.000 ya, piutang 30, plan pabriknya, bangunan pabriknya 40. Jadi 30 ini ternyata bisa dijual dengan harga 25. Maka terjadi selisih rugi ya, loss, rugi sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini dibagi 70% dan 30% untuk H dan K. Ini dia hitungannya ini ya. Jadi ada rugi 5.000. Kemudian ketika pabrik juga demikian, pabriknya 40, bisa dijualnya cuma 30. Jadi ada rugi 10. Ini 10.000 dibagi juga 70% H, 30% K. Ingat pembagiannya sesuai perjanjian pembagian laba rugi. Profit sharing ya. Lalu ada loss ya, loss lagi, rugi. Kemudian tagihan piutang yang nilainya 3.000 berhasil ditagih 22. 30.000 berhasil ditagih 22.000. Nah, ini adalah bagian A, jurnal untuk mencatat penjualan aset non kas menjadi kas ya. Nah, ini juga ada rugi sebesar 8.000 yang dihapus bukukan karena udah mau tutup, perusahaan udah likuidasi. Maka kalau masih ada piutang yang tidak bisa ditagih, ya dihapus saja karena dia rencana udah ditutup, dilikuidasi ya. Nah, ini terakhir dengan jurnal tadi, maka saldo kas sekarang ada 87. Nah, 87 ini utang dan ekuitasnya, utang dan modal adalah seperti ini ya. Pembagiannya bagaimana? Ya, tadi kan pertama adalah kreditor eksternal, yaitu kepada ini utang dagang. Lalu kemudian adalah hutang kepada kreditor internal, yaitu ke partner H whole, itu sekitar 10.000. Lalu dibagikan sesuai dengan saldo modal masing-masing 8,9 dan 28,1. Sehingga total uang yang dibagi adalah 87. Ini adalah jurnalnya ya. Kalau kita bagi, utang kita lunasi 40 dilunasi, kemudian utang kepada H, utang pada K 10, dan yang terakhir ini adalah saldo modal masing-masing sekutu pada akhir likuidasi dilunasi. Maka selesailah, total kasnya adalah 87.000 yang sudah dibayar terakhir. Sehingga sekarang saldo dalam neraca itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena likuidasinya sudah berakhir. Likuidasi berakhir. Nah, kalau likuidasi belum berakhir mungkin saja nggak 0 ya. Jadi tergantung juga. Nah, ini adalah statement of partnership liquidation. Jadi laporan likuidasi persekutuan. Bisa dilihat di gambar 17, exhibit 17.2. Sini ada kas dan kemudian ada non kas. Jadi seperti ini harus sama ya. Jadi ini adalah aset, harus sama dengan liabilitas plus modal atau ekuitas ya. Dalam hal ini modal. Ini sama seperti persamaan akuntansi kan. Jadi sebetulnya nggak susah membuat laporan likuidasi persekutuan, sama seperti persamaan akuntansi. Jangan lupa ketika saudara mencatat ini harus sama ya. Jadi seperti ini 25 dikurangi 30 kan ini min 5. Berarti di sini harus min 5. Min 5 sama dengan min 5. Jadi debit kreditnya harus sama, aset, liabilitas dan likuiditasnya harus sama. Nah, yang terakhir ini adalah saldo kas, saldo sebelum
pembayaran ya, pembagian kas. Kasih merah-merah ini. Jadi uangnya tadi 87 dibagi ke siapa saja, ini aja 40, 10 kan sama aja ini. Ini urutannya sesuai dengan jurnal tadi. Jadi sebetulnya persamaan akuntansi itu sama dengan kita membuat jurnal. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam persekutuan itu setelah tadi laba rugi dibagi, karena kan tadi ini kan rugi-rugi terus ya, seperti tadi ini. Ini ya. Nah, ini tadi ini kan loss, kemudian ini juga di write off karena nggak bisa ditagih ya kan, berarti kan loss juga. Nah, kalau kejadiannya itu dan kemudian ternyata pada akhir periode setelah dibagi-bagi loss tadi, ternyata ada saldo sekutu yang bersaldo debit. Jadi bukan bersaldo kredit tapi menjadi debit seperti si J ini. Ya. Pembagian laba rugi ini persekutuan yang lain lagi J Jimjo dengan pembagian laba rugi 40 40 20. Setelah proses likuidasi berakhir, proses perubahan aset non kas menjadi kas, ternyata saldo J menjadi bersaldo debit. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, kalau ini pada persekutuan yang solvent, artinya persekutuan ini mampu berdiri, masih mampu ya anggota sekutunya. Ini dia. Maka kecepatan. Maka di sini J bisa ya. Jadi kalau J mampu membayar, ini ya. Kalau J mampu membayar karena dia bersaldo debit, maka pilihannya ada dua di sini. Yang pertama J bayar karena untuk saldo modal yang debit, atau yang kedua J nggak mampu membayar karena ketidakmampuan si J tapi anggota sekutu yang lain mampu, maka ini ditanggung saldo debit J ini ditanggung oleh sekutu lainnya ya. Jadi si J ini kalau dia bayar jurnalnya apa? Kalau dia bayar jurnalnya ya karena J bayar kan, berarti kas pada modal J, sehingga sekarang modal J menjadi 0 kan, 3000. Nah, karena jurnal ini nanti modal D nya jadi 0, kasnya jadi tambah ini kan, tambah 3, jadi kasnya menjadi 28.000. Nah, 28 langsung dibagikan ini kepada Jim sama Joe ya. Atau kasus kedua adalah ini, J ternyata tidak mampu membayar sehingga rugi saldo debitnya dia itu dibebankan kepada Jim dan Joe. Pembebanannya bagaimana? Karena tadi pembagiannya adalah Jim, Joe itu sama dengan 40 banding 40 banding 20 ya kan. Maka kan sekarang tinggal ini Jim sama Joe ya kan. Nah, untuk Jim karena ini tadi 40 tinggal Jim banding Joe 40 banding 20, maka di sini kan untuk Jimnya berarti kan 40/60, untuk Joe nya 20/60, nolnya dihapus, maka di sini 4/6 kalikan 3000 jadi 2000. Kemudian Joe nya juga membagi yang sama dengan ini 20/60 jadinya 1000. Nah, bagaimanakah jurnalnya? Ini jurnalnya adalah jurnal yang pertama adalah membebankan dulu ya modal Jim dan modal Joe itu dikurangi karena harus kena beban dari modalnya J ya 3000. Nah, dari sini dengan seperti ini
Maka sekarang saldo-saldonya kasnya itu tetap sebesar 25.000, tapi modal gym ya kan, modal gym semula semula 16 dan Jo 12. Kita lihat nggak mau balik lagi ya, ini dia macet dia. Modal gymnya tadi 16.000 dikurangi dengan ini 2.000 sehingga sisa 14.000, dan modal Jo-nya tadi kan 12 ya, dikurangi 1.000 sisa 11.000. Jadi kalau ini mau dibuatkan neraca sebelum pembagian kas terakhir ya, kasnya adalah 25.000, sisanya tinggal modal gym 14.000 dan modal Jo 11.000. Sehingga di sini jurnal kedua adalah tinggal bagi kas, yaitu modal gym, modal Jo pada kas. Ini 14.000, 11.000 dan kasnya 25.000. Maka udah nol semua saldonya nanti nih dengan adanya jurnal ini ya, pembagian terakhir saldo modal masing-masing sekutu. Oke, ini adalah soal latihan, silahkan di scan, waktunya 1 minggu ya. Dicoba saja. Hati-hati ya, begitu saudara sudah scan maka berarti saudara sudah membuka soal. Jadi kalau belum siap jangan dibuka dulu. Nah, lanjutnya bagaimanakah ini tujuan belajar ketiga adalah bisa menghitung safe payment, yaitu pembayaran aman ya. Kenapa perlu pembayaran aman? Nah, ini masalahnya, kenapa dia perlu? Jadi begini, kalau persekutuan itu kan nggak bisa ya, kita tutup persekutuan hari ini kemudian sebulan kemudian bisa ditutup, karena kadang-kadang aset non kas itu sangat sulit dijual. Contohnya aset seperti tanah bangunan, kendaraan aja kadang-kadang lama ya penjualannya, tapi ada juga yang cepat. Jadi tergantung aja pada pasar kan. Nah, kalau persekutuannya itu lama untuk likuidasinya, maka kan kasnya kan kalau nggak segera dibagi kan lama-lama nilai uang dari kas kan menurun ya, karena inflasi nilai uang tuh jadi turun. Oleh karena itu biasanya persekutuan itu membagi kasnya itu meskipun belum likuidasinya belum berakhir ya. Nah, dalam hal ini dihitung adalah yang pertama, caranya bagaimana membuat pembayaran aman, yaitu yang pertama asumsinya seluruh sekutu itu dianggap secara pribadi mereka adalah sekutu yang tidak mampu ya, insolvent. Dan kemudian seluruh aset non kas, ini aset non kas itu dianggap sebagai kemungkinan rugi. Artinya apa? Artinya berasumsi bahwa semua aset yang non kas itu nggak laku dijual semua. Jadi yang pertama, sekutunya itu nggak mampu, nggak bisa menambah uang kepada memasukkan uang lagi dalam persekutuan. Yang kedua adalah semua aset non kas itu dianggap aset yang rugi ya, tidak bisa dijual lagi. Ini asumsi supaya memperoleh nanti pembayaran aman. Jadi ini adalah perjanjian pembayarannya, perjanjian persekutuan untuk membayarkan kas. Jadi ini belum kejual nih tanah sama bangunan. Sudah dikatakan saldo ini all liabilities other than partner have been paid. Jadi semua hutang kepada selain pada partner, jadi hutang eksternal ya, hutang eksternal itu sudah dibayar
sudah lunas ya, sudah lunas. Sehingga tinggal yang ada di sini adalah hutang kepada sekutu. Kemudian, and the partner accept the sale of land and building to take several months. Jadi artinya udah ada piutang sudah dijual, persediaan sudah dijual, dan sekarang masih ada saldo kas 80. Dan ini untuk tanah bangunan pada periode ini tuh belum bisa dijual karena take several months ya. Masih lama baru bisa terjual. Nah, oleh karena itu, karena proses likuidasi masih lama, maka para sekutu sepakat untuk tetap meninggalkan cash on hand ya sebesar 10.000, yaitu untuk to cover expenses and contingencies. Jadi tujuannya ada kas itu kalau ada biaya-biaya yang harus dibayar karena proses proses likuidasi belum berakhir. Nah, karena itu di sini menetapkan ada kas yang harus ditinggal. Nah, kalau kasnya adalah 80, maka yang harus dibagikan berarti 70 saja kan? Karena yang 10 tetap harus ada di dalam persekutuan. Nah, bagaimana cara membagi 70 ini supaya aman kepada para sekutu? Nah, kita harus membuat yang namanya schedule safe payment ya, pembayaran aman. Asumsinya tadi semua sekutu dianggap insolven ya, nggak mampu. Nah, di sini yang kita lihat di sini adalah pertama-tama ini untuk membagi ini adalah kemungkinan rugi. Kemungkinan rugi adalah kemungkinan rugi kalau semua aset non kas yang masih ada tadi tanah dan bangunan itu belum bisa dijual, dan ini adalah ekuitas masing-masing sekutu BMN ya. Nah, perhatikan di sini hati-hati, yang di sini dimaksud adalah ekuitas ya. Ekuitas adalah modal plus minus dengan pinjaman, saldo pinjaman. Pinjaman ini bisa piutang, bisa hutang ya. Jadi plus itu kalau hutang, minus kalau piutang. Jadi modalnya, kita lihat si B, kita lihat sebelumnya ya, si B. Ini dia. B modalnya kan 50. Kemudian si M modalnya 70. Nah, si N modalnya ada 110. Oh, si M ada ini ya, ada piutang 10. Berarti nanti M 70 dikurangi 10. Ekuitasnya adalah 60. Kemudian si N ini kan 110 karena dia punya persekutuan berhutang kepada N sebesar 20, maka nanti ekuitasnya adalah 110 tambah 20 itu 130 gitu ya. Jadi 50 untuk B karena tidak ada piutang dan hutang. M-nya 70 kurangi 10 60, dan si N 130. Nah, kita lihat di sini 50 untuk B karena dia tidak ada hutang piutang, sementara M karena punya piutang, punya tagihan. Jadi persekutuan menagih ke M. Dia belum bayar. Jadi M tuh punya minjem ke persekutuan ya. Jadi 60 dan ini 130. Nah, tadi possible loss, jadi rugi. Kemungkinan rugi adalah seluruh aset non kas. Kita lihat lagi aset non kasnya tadi. Ini aset non kas adalah ini ya. Yaitu sebesar 160. Sehingga ini juga 160. Nah, 160 ini dikalikan dengan 50%. Ini ya, kalikan 50% jadi 80, kalikan 30% jadi 48. Artinya ini kan kalau nggak bisa dijual kan nanggung rugi ini persekutuan. 160 kalikan 20%, 32. Ini kalikan 20% ya. Gitu. Kemudian ini kita kurangi, ketemu saldo, dan setelah itu jangan lupa kemungkinan rugi karena adanya kontingensi. Kenapa dianggap rugi jumlah 10? Karena kan 10 tadi disisakan kalau untuk kepentingan likuidasi. Artinya misalkan ketika likuidasi ternyata masih harus bayar listrik, air, telepon. Nah, itu kan rugi-rugi kan, beban-beban yang harus dibayar. Oleh karena itu dianggap 10 ini untuk kemungkinan rugi semua gitu. Dianggap untuk kepentingan kontingensi proses likuidasi. Pembagiannya sama, 50%, 30%, dan 20%. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalau perusahaan itu
aset non kasnya dan aset kasnya yang tidak dibagikan ini mengakibatkan ternyata si B itu saldo modalnya menjadi debit, yaitu 35. Sementara M sama N saldo modalnya tetap positif ya. Yang ini sudah negatif yang si B. Nah, oleh karena itu, karena si B ini dianggap tadi kan asumsinya sekutu nggak mampu kan, maka beban si B, jadi minusnya si B itu kemudian dialokasikan pada M dan N dengan pembagiannya adalah 60 banding 40. 60-40 dari mana? Kan kalau M sama N ini kan 30 banding 20 ya. 30 banding 20. Ini kan sama dengan 60 banding 40. Di 100% kan. Tapi kalau sulit 100% kan nggak apa-apa, kita baginya dengan ini adalah 3/5 dan dibanding dengan 2/5 juga nggak apa-apa ya, sama aja. Jadi ini 21 dan 14, jadi 35 dikalikan 3/5 ya kan, ketemu 21 dan dikalikan ini 14, 7 kali 2 14. Kita kurangi, ternyata sekarang M yang masih minus. Jadi saldo M kemudian karena ada pembagian beban dari modal B yang negatif atau debit, sekarang M yang negatif atau debit. Nah, M max itu kemudian di-charge-kan atau dibebankan kepada si N 12. Jadi terakhir yang boleh menerima uang sebesar 70 adalah N saja. Jadi tadi kan uang yang dibagi 70, berarti uang yang ada 70 itu hanya bisa dibagikan kepada N. Ini jurnalnya. Yang pertama ingat tadi kan hutang dulu, hutang kepada sekutu. Kemudian baru modal N sebesar 50 sisanya. 70 semua hanya untuk N. Hanya untuk sekutu N. Jelas ya? Jadi ini entry untuk 70.000 yang harus dibagikan. Ternyata si B sama M, B dan M tidak mendapat pembagian kas. Karena kalau dia dibagi nanti nggak aman. Gitu ya. Pada pertama, nanti kemudian kan tanah bangunan akan dijual, nah itu nanti dihitung lagi save payment-nya gitu. Jadi setelah catatan ini sekarang saldonya modal kasnya menjadi 10 karena tadi harus ditahan untuk kontingensi atau kejadian tak terduga. Lalu ada tagihan kepada M, kemudian ada tanah bangunan yang belum dijual dan modal-modalnya ini dia. Ya, kita lihat sekarang hutang pada kreditor internal sudah dibayarkan. Oke. Saldonya berdasarkan jurnal. Nah, apakah boleh anggota sekutu itu minta advance distribution? Itu maksudnya distribusi kas lebih dahulu gitu. Jadi para sekutu itu boleh distribusi kas sebelum ada gain atau loss ya, diakui. Semua ini tergantung pada persetujuan seluruh sekutunya. Jadi namanya persekutuan itu pokoknya tergantung pada perjanjian yang dilakukan. Oke ya, tadi itu sudah selesai materi untuk part 1. Sekarang mari kita coba contoh P178, yaitu likuidasi bertahap ya, ini installment dengan menggunakan schedule pembayaran aman. Jadi di sini JKB itu membagi laba ruginya 50, 30, 20 respectively itu secara berturut-turut ya. Mereka sepakat untuk melikuidasi persekutuan. They need the cash from the market as soon as possible. Nah, ini dia. Jadi para sekutu itu sepakat, mereka butuh uang kas ya. Jadi mereka sepakat kalau ada kas itu akan dibagikan secepatnya, ASAP, as soon as possible.
Tetapi mereka juga nggak mau penjualannya ini fire sales price, itu maksudnya jual terpaksa ya. Jadi maunya itu dijualnya ya dapat harga yang sesuai gitu. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk melakukan likuidasi secara bertahap. Saldo-saldo pada 1 Januari sebelum dilikuidasi ini adalah ini ya, ada kas dan totalnya 180. Nah, dikatakan di sini kas dibagikan ke sekutu setiap akhir bulan, tiap bulan ya. Bulan apa saja ini, ada Januari, kemudian Februari ya. Dengan 5.000 retain for possible contingencies. Jadi yang 5.000 kas itu tidak dibagi atau ditinggal, ditahan ya. Karena untuk kemungkinan adanya kontingensi selama proses likuidasi. Kemudian selama tahun 2016, J sepakat untuk mengoffset saldo modalnya dengan pinjamannya ke persekutuan. Jadi si J, ini kan J ya, punya 69. Di sini ada pinjaman ke J 14. Nah, ini di offset ya. Jadi artinya dikurangkan 14. Ini sepakat untuk di offset. Jadi J itu nggak perlu ngeluarin uang untuk membayar pinjamannya dia ke persekutuan, tapi dia minta untuk dikurangkan saja dari modalnya. Seperti itu. Kemudian 25.000 ditagih dari piutang, tagih ya 25.000, dan sisanya itu ditetapkan sebagai tidak tertagih. Nah, kalau piutangnya itu 28, sementara 25 uang kasnya diterima, berarti yang uncollectible tidak ditagih adalah sebesar 3.000 ya. 3.000. Kemudian bulan Januari ternyata ada biaya likuidasi sebesar 2.000 yang harus dibayar. Oke. Lalu bulan Februari itu ada 18.000 berhasil diterima kas berdasarkan penjualan inventory persediaan. Jadi persediaan 2.500 ini berhasil dijual dengan 18.000, dan 90.000 dari penjualan equipment, peralatan. Jadi peralatan yang 101 ini dijualnya 90. Ada tambahan hutang yang ditemukan, jadi discover itu artinya selama proses likuidasi itu kemungkinan terjadi ya, ada utang, ini ternyata belum dicatat. Nah, kemudian utang itu juga harus dibayar ya, karena utang eksternal harus dibayar lebih dahulu. Oke, kemudian 2.000 ada biaya juga likuidasi sebesar 2.000. All cash was then detailed in the final liquidation. Jadi rupanya likuidasi ini berakhir bulan Februari. Kenapa? Karena kan udah dijual semua nih. Persediaan sudah, equipmentnya sudah, ya kan? Oke, bagaimana kita menjawabnya? Ini sudah saya jawabkan lewat Excel ya, lebih mempercepat. Yang pertama adalah saldo 1 Januari 2016 ya. Betul ya, 1 Januari 2016 saldonya. Ini kita salin saja, yaitu kas, aset kas, dan aset non kas ya. Kasnya adalah 16.500 ini. Non kasnya adalah total ini ya, 3 ini ya yang non kas. Non kasnya semua ini rupanya. Gabung aja semua non kas 163. Karena ini offsetnya langsung dilakukan dengan pengurangi yang non kas sebesar 14.000. Jadi tadi dikatakan yang pertama offset modal dan piutang J. Jadi piutang J berkurang karena dia non kas sebesar 14.000, dioffsetkan dengan modal J itu sendiri yaitu sebesar 14.000. Kemudian yang kedua, penagihan piutang. Piutangnya adalah 28, ditagihnya 25, sehingga ada loss atau rugi sebesar 3.000. Ini dialokasikan 3.000 kalikan 50%. Ya, jadi ini kan untuk ini 1.000 kalikan 50%, 3.000-nya. Yang kemudian 3.000 kalikan 30% itu 900, dan 3.000 kalikan 20% itu 600. Jadi nanti ini harus sama ya. Ini harus sama, ini sama.
sama terus. Nah, persamaan akuntansi. Kemudian ada biaya likuidasi yang harus dibayar. Jadi biaya likuidasi langsung mengurangi kas. Pembayarannya dianggap rugi bagi modal masing-masing sekutu, juga dikurangi dengan pembagian laba ruginya 50, 30, 20. Nah, saldo kas 31 Januari sebelum kas dibagi itu adalah ini. Ya. Kita lihat pembagiannya bagaimana ini dibaginya. Nah, kita buat dulu namanya save payment bulan Januari. Ya. Kemungkinan rugi adalah ini, saldo terakhir kan ini 121, maka kemungkinan ruginya 121 di sini. Saldonya ini 52 ya. Kemudian ini 45 dan yang terakhir 42. Nah, 121 ini dibagi 50, 30, 20. Sudah ketemu, langsung dikurangi. Kemudian jangan lupa ada kas kontingensi sebesar 5.000 yang juga itu kemungkinan rugi, karena bisa aja kas 5.000 ini habis untuk membayar biaya likuidasi selama proses likuidasi ini. Nah, ini 5.000 juga dibagi ya 50%, 30%, dan 20%. Sehingga terakhir yang bersaldo minus ini ya. Bersaldo minus adalah si J ya. Nah, si J. Jadi ruginya J ini kemudian dialokasikan kepada K dan B. Ya, K dan B yaitu dengan pembagian 30 dan 20. Berarti ini 6,450 itu berasal dari 10,750 dikalikan 3/5. Dan ini juga 10,750 dikalikan 2/5, seperti itu ya. Nah, terakhir ternyata ini sudah positif semua. Sudah positif 1.100. Makanya ini langsung saja yang saldo ini dibayarkan untuk sekutu yang tidak bersaldo debit. Ya, supaya aman pembayarannya. Ini dia 1.100 dan 12.400. Sehingga terakhir saldo setelah kas dibagi adalah sisanya ini. Ya, sisa ini. Lalu pada bulan Februari, kita jurnal dulu ya. Jurnalnya yang pertama adalah offset, jurnal A ya. Jurnal A ini adalah mengoffset ya modal. Tadi J ya? Lupa. Ya, modal J pada piutang J sebesar 14.000. Ini untuk offset modal J dan piutang J. Jurnal B tadi adalah menagih piutang dagang ya. Piutang dagangnya ditagih 28 dengan 25. Jadi di sini kita terima kas karena nagih piutang, kasnya tadi 25.000. Kemudian piutang dagangnya yang ditagih adalah 28.000. Sehingga ada rugi yang masing-masing dibebankan pada modal J. Yang lainnya siapa namanya? JKB ya, JKB. Di sini 1.500, kemudian 900 dan 600. Ya, ini adalah untuk mencatat penagihan ya. Penagihan piutang. Lantas jurnal C. Jurnal C adalah biaya likuidasi yang harus dibayar. Nah, berarti kalau dibayar kan kasnya keluar ya. Yaitu sebesar 2.000 tadi ya. Dibagikannya, ingat ya, karena ini sudah mau tutup berarti bukan beban ya. Tapi modalnya berkurang karena dipakai untuk membayar ini. 2.000 biaya likuidasi. 2.000 kalikan ini 1.000 kalikan 30. 2 kali 3 6 ya. 6 dan 4. Oke, ini adalah untuk mencatat
tadi nih? Mencatat laba biaya likuidasi. Dan yang terakhir jurnal D. Jurnal D adalah pembagian kas. Nah, di sini ada hutang dagang masih 21.000, ya kan? Dan sisanya dibagi hanya untuk K dan B. 1.100 sama 12.400. Ya, jadi di sini hutang dagang berapa tadi? Hanya modal K dan modal B saja pada kas. Kasnya 34.500. Ini tadi 1.100. Terus berapa ya? Ya, pokoknya dicat aja 12.400 dan 21. 12.400. Ini adalah mencatat bagian kas bulan Januari. Oke. Nah, seperti ini contoh jurnalnya ya. Kemudian bagaimana bulan Februari? Tadi bulan Februari kan saldonya kita ambil tadi ya dari jawaban yang pertama tadi. Ada non kasnya, kemudian ada penjualan persediaan dan penjualan equipment. Nah, ruginya dialokasikan sesuai dengan persentase laba rugi, semacam ini lagi. Ya, sekali lagi ini harus sama ya. Jadi aset sama dengan liabilitas per ekuitas persamaan akuntansi. Terus ada muncul utang 3.000 muncul. Karena muncul hutang berarti kan muncul rugi. Maka utang ini dibagi juga ke masing-masing sekutu sesuai dengan 50%, 30 dan 20%. Biaya likuidasi juga demikian. Terakhir, karena ini sudah final liquidation, sudah berakhir, maka seluruh kas ini harus dibagikan. Jadi nggak ada lagi yang ditinggal ya, ditahan untuk kejadian kontingensi, karena asumsinya bulan Februari ini sudah selesai yang namanya likuidasinya. Sehingga ini 111.000 ini dibagikan sesuai dengan saldo-saldo aja. Gampang kan? Nah, yang penting adalah ketika sudah final, sudah selesai likuidasi, maka semua saldo ini harus 0. 0, 0, 0, 0, 0 semua ya. Nggak boleh ada sisa saldo kalau sudah berakhir likuidasinya. Oke. Nah, untuk jurnalnya ada A, B, C, D, E, banyak ya jurnalnya. Nah, ini saudara bisa tulis sendiri ya di sini. Seperti tadi aja. A adalah ini penjualan persediaan 18, 20.500. Nah, ini dia. Penjualan persediaan ya. Jadi di sini ada kas, kemudian modal, kayaknya rugi juga ini. Modal J, KB pada persediaan. Ya. Angkanya bisa dilihat itu ya. Angkanya lihat di tabel sebelumnya. Ini mencatat penjualan bukan persediaan sih. Bener ya? Oh ya, persediaan sama equipment, lupa. Persediaan. Yang B itu juga sama, kas, modal JKB pada equipment. Ya, berapa angkanya? Sama. Ini untuk mencatat penjualan equipment dengan rugi berapa gitu ya. Sesuai saja catatan tadi. Jurnal C, D, E sama ya, silahkan dibuat sendiri. Itu contoh C, D, E sama ya. C, D, kalau C kan mengakui hutang. Bagaimana mengakui hutang? Ini gampang aja gini caranya. Nah, itu jurnal apa tuh? Jurnal C ya, pengakuan hutang sebesar 3.000. Maka di sini tetap aja modal JKB pada hutang dagang sebesar 3.000. Dibagi kan ini 1.500. 3.000 kali 30 900 sama 600. Gitu. Ya, ini untuk mencatat utang yang diakui, utang baru diakui selama likuidasi.
utang baru. Jadi ada utang yang ditemukan gitu maksudnya. Kemudian yang D ini biaya likuidasi sama, sekali lagi jangan ada biaya ya. Pokoknya kalau likuidasi itu semua akunnya adalah akun neraca. Tidak boleh menggunakan akun laba rugi. Oke? Akun neraca ya, nggak akun laba rugi. Berarti ini juga modal J. KB pada kas. Untuk membayar biaya likuidasi. Mencatat biaya likuidasi. Nah, itu aja ya. Ini bisa dilihat angka-angkanya di sini. Masukkan saja sekali lagi statement of liquidation atau laporan likuidasi ini itu sifatnya adalah seperti jurnal juga gitu. Ya. Oke, saya kira itu untuk materinya. Nah, selanjutnya ada 17.2. Sekali lagi hati-hati jangan scan atau jangan ikuti linknya dulu kalau belum siap menjawab soal ya. Jangan lupa terakhir hanya sampai jam kalau salah saya pakai jam 13 atau jam 7.30 lupa saya. Nah, saya kira itu untuk chapter 11 bagian pertama atau part 1. Ini moto hari ini adalah never compromise with your integrity. Jadi kalau bisa pertahankan ya integritasnya itu, jangan kompromi apapun, pokoknya nggak ada kompromi lah untuk integritasnya. Pertahankan integritas saudara. Kalau ada yang tidak jelas tanyakan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.